Topang dua syafaat Noel. Topang dua syafaat. Inilah saat yang tepat. Seiring berjalannya waktu, kami selalu digiring beberapa tahun ini, ya, benar-benar proses pemurnian. Mana sorgawi? Pada akhirnya, kemurnian kesucian firman Tuhan akan dinodai. Banyak umat manusia akan melanggar perintah Tuhan. Dan di sanalah kemurkaan Tuhan akan dinyatakan atas seluruh bumi ini. Tiba saatnya kemurkaan akan dinyatakan atas seluruh bumi. Oleh karena itulah, hai engkau seluruh anak manusia, berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab sungguh Elohim akan menyatakan segala kegenapan dari firman-Nya atas seluruh bumi. Tiba saatnya sudah diberitahukan bagimu, akan digenapi. Hosana Yahushua Masih adena hasada. Ora labasanda ya labasana ya labasana ya lahudi daina hasana hosana hosana. Topang dua syafaat Noel. Topang dua syafaat. Hode nama sada hode Hosana, haleluya, haleluya. Dalam namamu Bapa Yahweh kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan. Bukakan setiap hati yang mendengarkan Tuhan. Glory Hosana, haleluya. Hode nahaka inhal hasana. Kerajaannya akan tiba. Jadi kita anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Hosana, hosana. Jangan keraskan hatimu di saat engkau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sungguh ini adalah firman yang sudah berulang kali saya sampaikan kepada saudara. Banyak saudara yang mengabaikannya. Tapi sesungguhnya ini adalah hal penting. 2017 Tuhan telah membukakan hal ini kepada saya. Dan berulang kali saya berjanji untuk membukakan kepada saudara. Namun inilah saat yang tepat. Seiring berjalannya waktu, kami selalu digiring beberapa tahun ini, ya, benar-benar proses pemurnian, di mana kami berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari benar-benar di mana Tuhan berkenan atas kami untuk tinggal. Dan benarlah, inilah perhentian itu, ya. Inilah perhentian secara jasmani. Karena tiba saatnya kita juga harus masuk ke dalam perhentian yang Tuhan nyatakan, ya. Jadi berjuang untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bagaimana kami berjuang untuk masuk ke tempat ini, ya. Perjuangan itu harus lebih lagi untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak saudara yang tidak tahu bagaimana perjuangan kami dari tahun 2021 sampai 2024 ini, ya. Banyak juga yang benar-benar dikikis dari segala karakter, ya. Namun puji Tuhan, 2 hari lalu saya sampaikan di saat hari Sabat, saya sampaikan kepada tim yang ada di sini, bersukacitalah saudara, karena banyak tim yang seperti kita, tetapi banyak yang terpecah belah, banyak yang tidak tahan, banyak yang tidak bisa menyatu, ya. Dan ada juga yang mereka tetap seperti kita, tetapi mereka tidak di dalam kemurnian firman. Terbukti waktu saya datang ke Sulawesi beberapa waktu lalu, ya, mereka sudah begitu lama, bahkan terlebih dahulu mereka itu, ya, memutuskan untuk keluar dari perkotaan, ya, dan hidup bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi di saat saya datang untuk menyampaikan kemurnian kebenaran firman Tuhan, ya, terlebih tentang binatang haram ini, karena binatang haram ini adalah hal kecil yang telah terabaikan, ya. Perkara binatang haram ini akhirnya mereka pun menjadi kontroversi, dan yang saya dengar seperti terpecah, ya. Tetap diuji, pemisahan tetap terjadi, ya. Makanya saya katakan, sementara mereka sudah ibadah pun sudah di hari Sabat, memakai pakaian putih bahkan, ya. Bahkan kalau tata cara ibadah mereka itu seperti lebih kudus daripada ibadah yang kami lakukan, ya. Mereka sudah memanggil nama yang benar. Tetapi hanya perkara binatang haram mereka kalah, ya. Mereka kalah.
Tahun 2017, waktu Tuhan berfirman bagi saya akan hal ini, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih di akhir zaman harus membongkar ini, ya? Ini kan biasa aja lah Tuhan, ini perkara kecil, ya. Tapi Tuhan sampaikan apa? Anakku, sungguh ini telah diabaikan. Tetapi ini adalah firman-Ku. Hal kecil saja umatku tidak tahan uji. Bagaimana umatku tahan uji dengan perkara-perkara yang lebih besar? Sesaat saya merenung, benar juga, ya. Karena dari seluruh hukum Taurat, dari seluruh perintah Tuhan, ya, sesungguhnya apa yang lebih gampang untuk kita jauhi? Kalau saudara katakan saya tidak bisa kok tidak mencuri, saya bisa kok tidak berzina. Nah, karena bagi orang mencuri itu hanya sebatas mengambil apa yang tidak menjadi bagiannya. Bagi orang berzina itu satu contoh hanya sebatas ya selingkuh di luar sana. No. Ada juga jangan berbohong. Oh, manusia sekarang banyak berbohong, ya. Apalagi melalui gadget. Lagi di mana? Oh, lagi OTW. Ya, sementara masih di kamar mandi. Itu kan satu kebohongan. Ya. Tentang mencuri. Bagaimana saudara mengatakan bisa benar-benar lolos dalam mencuri? Ya. Saya sampaikan kepada saudara, di saat satu hari penuh Tuhan berikan 24 jam, engkau tidak memberikan waktumu dalam pengucapan syukur dan persekutuan kepada Tuhan, maka di sana engkau telah mencuri apa yang sesungguhnya Tuhan punya bagian dari dalam hidup saudara. Ya, waktu kepada Tuhan. Di saat engkau katakan engkau lolos, ya, dalam dosa perzinahan, saya sampaikan kepada saudara, di saat waktumu tadi, ya, engkau berikan hanya untuk hal dunia ini, dan engkau tidak memberikan satu hari itu kepada Tuhan, maka engkau di sana telah menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan, karena di sana engkau telah terlebih mementingkan, ya, hal-hal dunia daripada hal-hal rohani. Karena banyak orang saking lelah, saking capeknya dia untuk bekerja, ya, pulang ke rumah, apalagi orang yang di kota sudah capek, ya kan? Yang ada coba ya renungkan hidupmu sampai pulang ke rumah, apalagi yang punya pembantu, ya. Bukan anaknya yang terlebih dahulu. Oke lah cipika-cipiki sama anak, tetapi yang ada apa? Langsung main gadget, waktu santai duduk, ya, main handphone. Ya, bukannya datang mengucap syukur kepada Tuhan. Thank you Lord buat hari ini penyertaanmu, pemberkatanmu dalam setiap kami. Tetapi banyak orang-orang, ya, yang menduakan Tuhan dengan hal-hal seperti ini, ya. Saya sampaikan kepada saudara, prioritas kita yang paling utama bukan pekerjaan di bumi, tetapi apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita tetap bekerja karena melalui daging ini kita diuji. Makanya dagingmu harus benar-benar engkau jaga supaya tidak sakit-sakitan, kasih makan. Orang yang malas bekerja janganlah ia makan. Jadi firman itu benar-benar berkesinambungan, ya. Tidak ada firman yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada. Demikian juga tentang pemberitaan binatang haram ini yang saya akan bongkar, ya. Yang selama ini banyak doktrin-doktrin teolog-teolog yang menghalalkannya, yang mengatakan kita hidup bukan perkara makanan dan minuman, benar, ya. Tetapi mari kita kupas. Apakah memang ini sudah dibatalkan, ya? Nah, apakah memang sudah tidak ada lagi sementara itu hukum yang keluar dari mulutnya? Apakah ini sudah ditiadakan seperti kebanyakan orang berpikir? Tuhan kan sudah meniadakan hukum Taurat. Kalau Tuhan meniadakan hukum Taurat, apa hanya perkara binatang haram saja? Hukum Taurat itu banyak, ya, banyak sekali. Tetapi dalam pikiran orang yang tidak memakan binatang haram dan berhari Sabat,
bagi mereka, oh itu pelaku hukum Taurat. Ya, itu pelaku hukum Taurat. Emang hukum Taurat hanya perkara di Sabat saja sama binatang haram, ya. Tentang persepuluhan itu hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu hukum Taurat. Apa iya Tuhan iseng datang ke dalam dunia hanya untuk menghapuskan tadi binatang haram? Kalau memang ada prinsip kita mengatakan Tuhan datang dan sudah menghapuskan hukum Taurat, tapi dalam pikiran kita hanya perkara binatang haram ini saja, salah, ya. Makanya saya katakan kalau prinsip kita seperti itu, berarti kita sudah bisa dong mengingini milik sesama, sudah bisa dong ya kita bersaksi dusta tentang sesama, sudah bisa dong segala macam ya. Terlebih yang di 10 titah itulah dulu sudah bisa dong. Ya enggak lah Bu, lah kenapa yang satu-satu bisa yang lain enggak bisa? Kata kalian Tuhan sudah datang, sudah menghapuskan, ya. Apa iya Tuhan iseng banget Dia datang hanya untuk menghapuskan itu saja, hanya perkara dagingmu, hanya perkara kenikmatanmu? Herannya ya, pendeta-pendeta binatang haram ini dihapuskan katanya itu di perjanjian lama, ya. Tetapi persepuluhan, ya, getol sekali. Bahkan saya pernah beribadah di dalam satu gereja sampai saya merasa tidak damai sejahtera, ya. Itu saja khotbahnya setiap hari Minggu, ya. Nah, kenapa yang ini harus ditonjolkan kalau berbicara perjanjian lama? Ya, persepuluhan perjanjian lama tidak ada di perjanjian baru. Ayat di perjanjian baru tentang persepuluhan yaitu Matius 23 ayat 23. Celakalah hai engkau orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi, persepuluhan selasi adas manis jintan kau berikan, katanya. Jadi ayatnya seperti itu. Tetapi hal-hal terpenting dari hukum Taurat engkau abaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau engkau memberikan persepuluhan, yang lain jangan diabaikan. Apa itu? Ya, keadilan, ya, belas kasih dan kesetiaan. Keadilan berbicara apa? Binatang haram bukan perkara makanan, saudara. Bukan perkara apa yang masuk ke mulut, apa yang masuk ke perut. Bukan, ya. Tetapi itu berbicara ketaatan, sama dengan persepuluhan yang saudara berikan. Itu bukan berbicara uangnya, tetapi berbicara ketaatan akan firman Tuhan. Itu kalau saudara memberikan persepuluhan hanya semata-mata supaya saudara diberkati, supaya belalang-belalang pelahap dijauhkan segala macam, itu janji Tuhan, ya. Tetapi janji Tuhan itu ada di dalam apa? Ketaatan. Kalau prinsip saudara datang memberikan persepuluhan, ya, hanya untuk supaya nanti berkatku tidak hilang, supaya aku semakin diberkati, sama saja saudara memberikannya ke Gunung Kawi sana, ya kan? Ya, di saat orang datang membawa sesajen ke Gunung Kawi atau ke di Tanah Batak ini apa namanya itu ya, Pucuk Buhit, ya. Mereka membawa sesajen, ya, berharap apa? Supaya mereka mendapatkan kelimpahan. Jadi kalau engkau memberikan persepuluhanmu hanya sebatas supaya engkau berkelimpahan, salah. Apa bedanya engkau memberhalakan, ya, persepuluhan yang kau berikan? Tetapi berikanlah itu hanya karena ketaatan itu tadi. Sama itu dengan larangan binatang haram. Bukan berbicara apa yang masuk ke mulut ini, ya, tetapi berbicara ketaatan akan firman Tuhan. Jadi ingat di dalam Matius 23 ayat 23 tadi, ya. Tetapi engkau mengabaikan hal-hal terpenting dari hukum Taurat. Keadilan, katanya. Apa itu keadilan? Berbicara apa? Kalau saudara melanggar, ya, hukum berjalan, itulah keadilan, ya. Pelanggaran akan apa? Akan apa yang Tuhan perintahkan. Negara punya hukum, terlebih Tuhan, ya. Setiap orang yang masuk kepada meja pengadilan, mereka akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nggak ada ceritanya orang masuk ke dalam pengadilan, ya, mereka dihukum tanpa pasal, ya. Demikian juga Tuhan, demikian juga Elohim. Nantinya kita akan diadili melalui apa?
melalui apa yang tertulis. Inilah undang-undang itu tadi. Ya, inilah perundang-undangan yang Elohim berikan kepada umat manusia untuk tidak dilanggarnya. Karena Tuhan Elohim tidak akan mengadili kita, ya, di luar daripada apa yang tertulis. Makanya dengarkan kitab suci berbicara, bukan pendetamu, bukan hamba Tuhan yang kau anggap kau percayai. Karena manusia itu terbatas. Mereka itu hanya alat yang dipakai untuk memberitahukan kebenaran. Namun apakah 100% mereka benar? Kitab suci saja sudah mencatat, ya, celakalah yang gembala yang seperti ini, celakalah gembala yang seperti itu. Artinya banyak juga para hamba-hamba Tuhan, ya, yang tidak memberikan rumput yang hijau, air yang tenang kepada jemaat-jemaat. Berbicara apa? Sepenuh firman Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau daripada gembala-gembala. Ya. Jadi jangan di saat engkau berpegang erat dengan gembalamu atau kompak, ya, maka sepenuh apa yang disampaikan itu saudara percayai. Sementara kalau kita selidiki senter dengan firman Tuhan, sudah ada penyimpangan. Ya. Saya sampaikan kepada saudara yang mengandalkan manusia sepenuhnya bertobat. Karena firman Tuhan mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan saya juga, saudara jangan. Ya, saya hanya manusia biasa. Ini situ orang. Ya, saya punya daging. Di dalam daging ini perjuangan. Jadi di saat saudara berjuang, saya juga berjuang. Ya. Hanya saya Tuhan berikan kepercayaan untuk menyampaikan ini kepada saudara. Dan itu harus saya lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita masing-masing harus kita kerjakan. Karena itu adalah talenta yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, ya. Jadi kalau saudara hanya, ya, mengandalkan manusia, ingat firman Tuhan tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau engkau hanya mengandalkan pimpinanmu saja, kalau engkau hanya mengandalkan gembalamu saja, ya, salah. Karena manusia terbatas. Makanya banyak orang kecewa. Ya, segitu dia bertobat, dia masuk gereja karismatik, ya, dia menganggap gembala ini, ya, atau jemaat-jemaat di karismatik ini sudah hebat, ya. Sudah barang pasti kudus. Ya. Tapi segitu masuk, ditemukannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya kecewa. Ya. Puji Tuhan, kekecewaan itu Tuhan jauhkan dari saya. Karena saya melihat ini, ya, bukan dengan kacamata ini saja, ya. Secara roh juga melihat di saat saya masuk ke gereja karismatik. Saya banyak melihat kejahatan-kejahatan. Bukan hanya karismatik, saya masuk ke gereja ini. Udah banyak yang saya jalani, ya. Ternyata banyak kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, ya. Saya masuk ke gereja-gereja yang Protestan, ya. Nah, saya melihat bagaimana, ya. Pokoknya banyak gereja-gereja, tapi ini berbicara orangnya. Orangnya, sekali lagi ini berbicara orangnya. Karena setiap gereja sesungguhnya mengajarkan hal yang benar, ya. Baik di gereja Protestan, karismatik, apalagi, ya, Advent segala macam itu, ya. Itu semua, ya, pengajaran kerasulan, pengajaran apostolik segala macam itu semua mengajarkan hal yang baik, ya. Tetapi orangnya lah yang sudah banyak menyimpang. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Bu? Back to Bible, ya. Kembali kepada kitab suci dan jadikan Elohim sebagai gembalamu yang sepenuhnya. Biarkan pimpinan di dunia ini yang menuntunmu. Kalau memang engkau tidak memperoleh dari dia sesuatu, ya, jangan kecewa. Karena seperti yang saya katakan, manusia itu terbatas, ya. Nah, itu pentingnya kita mengikat erat persatuan antara yang satu dengan yang lain, bukan terpecah, ya. Dan tugas kita juga bukan memecahkan, karena banyak orang, ya. Ada satu channel YouTube, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, bagaimana dia seperti memecahkan gerejanya Tuhan. Dengan apa? Dia bongkar nanti gereja ini seperti ini, gereja ini seperti ini, gereja ini seperti ini. Padahal itu berbicara apa? Oknumnya, ya. Itu berbicara oknumnya. Jadi karena itu saya sampaikan kepada saudara, ya,
andalkan Elohim sepenuhnya dalam hidupmu. Andalkan Elohim sepenuhnya sebagai gembala dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, sehingga saudara tidak kecewa. Makanya jangan dilewatkan. Ini kitab sucinya dibaca. Jadi kita akan kembali kepada binatang haram. Ya. Ingat. Oh, saya lanjut tadi, keadilan. Keadilan ini berbicara di mana ada pelanggaran, maka akan ada hukum. Kedua, belas kasih. Nah, saudara sadari tidak? Belas kasih inilah hukum kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama manusia, ya. Kalau saudara melihat salib itu, ya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Nah, ini horizontal, kasih kepada Bapa. Vertikal, kasih kepada sesama manusia, ya. Nah, baca di dalam 1-2 Yohanes bagaimana praktek kepada kasih akan Bapa dan bagaimana praktek kepada kasih kepada sesama manusia. Tetap kembali lakukan seluruh perintah-perintahku, kata Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, maka lakukan jugalah seluruh perintah-perintahku. Jikalau engkau mengasihi sesamamu, lakukan juga perintah-perintahku. Tetap kembali kepada firman, hukum, ketetapan, perintahnya. Ya, tetap kembali kepada itu. Karena hukum Taurat itu mengatur hidup kita untuk selalu diam di dalam keteraturan, kedisiplinan akan hidup. Jadi sebenarnya itu semua mendisiplinkan saudara akan hidup. Ya. Binatang haram itu tidak berbicarakan tidak ada makanan yang haram, tidak ada. Tapi saudara harus mengerti apa yang disebut dengan makanan, apa yang disebut dengan binatang haram. Makanya kalau dibilang makanan haram, saya katakan tidak ada makanan yang haram. Yang haram itu apa? Binatang haram. Karena binatang haram tidak disebut sebagai makanan, tetapi makanan adalah segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, yang telah dikuduskan oleh firman-Nya. Artinya yang telah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, itu yang dikuduskan oleh firman. Nah, yang dikuduskan dalam firman Tuhan apa? Apa yang Tuhan izinkan untuk kita makan, ya. Nah, nomor 3 tadi di dalam Matius 23 itu, kesetiaan. Kesetiaan ini berbicara apa? Tetap berbalik kepada apa? Ketaatan. Ketaatan apa? Melakukan perintah Elohim. Kalau saudara sadari, renungkan firman Tuhan, balik-balik ke situ aja. Ya. Berbalik kepada apa? Ketaatan akan melakukan firman-Nya. Baiklah, kita akan mulai, ya. Ingat ya, banyak prinsip yang mengatakan itu kan hukum Taurat, itu kan perjanjian lama. Nah, ini karena apa? Minimnya pemahaman. Emang hukum Taurat itu apa? Ya, apa saudara tidak melakukan hukum Taurat sementara? Ya, Elohim datang bagi siapa? Mari kita buka dari Galatia pasal keempat. Mumpung saya ingat ya guys. Sorry, janganlah kita sama dan serupa dengan dunia ini. Jangan kita menyebutkan guys ya. Jadi kalau saudara mengatakan itu kan hukum Taurat dengan pola pikir yang sempit, karena saya juga dulu demikian, ya. Saya juga sama seperti saudara yang masih berpikiran demikian untuk menentang hal ini. Tetapi di saat Tuhan menyentuh saya, wow, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya katakan, ampuni saya Tuhan yang benar-benar tegar tengkuk ini, ya. Tapi saya hari ini menjadi Israel yang tidak tegar tengkuk. Oke. Lah, saya bilang Galatia, saya buka Efesus ini. Galatia pasal keempat. Kalau saudara tadi mengatakan itu kan hukum Taurat. Nah, Galatia pasal keempat ayat yang kelima. Ini jarang toh dikotbahkan, ya. Ia diutus. Siapa ia di sini? Yahushua Hamasyah, anak manusia itu, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Keren kan ayatnya? Ia diutus kepada
Ia diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka di sini? Jadi Yahusua itu diutus untuk menebus mereka. Menebus siapa? Mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Tuhan Yahusua diutus kepada orang-orang yang takluk, yang tunduk, ya, yang taat akan hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kalau engkau tidak takluk, tidak taat kepada hukum Taurat, maka engkau tidak akan diterima menjadi anak. Itu firmannya, bukan apa kata saya. Ya. Jadi kalau pemahamanmu hanya sebatas mengatakan itu kan hukum Taurat. Jadi kalau engkau tidak pelaku hukum Taurat, maka engkau bukanlah orang, salah satu dari yang akan ditebus, ya, yang akan dijadikan sebagai anak. Karena jelas di sini Yahusua itu diutus untuk menebus mereka, untuk menebus kita. Yahusua itu diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Ya sudah, apalagi alasan saudara untuk tidak takluk? Ya, kalau binatang haram itu saudara katakan pun itu hukum Taurat, sudah taat saja. Ya, lagian apa susahnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, apa dosa-dosa? Ya, yang paling kecil, ya, seperti yang Tuhan katakan, anakku yang kecil saja umatku sudah tidak tahan uji. Bagaimana umatku tahan uji kan hal-hal yang lebih besar? Nah, tadi saya sudah sebutkan dosa mencuri, membunuh, berzina, ya. Kita jarang luput, berbohong, jarang luput dari itu, ya. Tapi melepaskan binatang haram ini, sebenarnya ini hal kecil, ya. Sama seperti darah. Segitu kita memang melihat, oh itu, ya sudahlah, saya bisa kok nggak makan itu. Kan gampang saja toh. Jadi kalau engkau sulit, ya kan, sampai membuat dalih mengangkat satu firman ke firman yang lain, ya, untuk menghalalkan binatang ini, coba selidiki. Di sana hanya sebatas apakah itu sudah dihalalkan dalam firman Tuhan atau kedagingan saudara, itu saja. Sama seperti orang pernah bertanya kepada saya bukan Advent secara organisasi, ya, tapi secara penantian Tuhan. Advent itu kan artinya menantikan Elohim, ya. Ya saya bagian di dalamnya. Tapi keorganisasian saya tidak. Banyak orang bertanya-tanya, ibu dari gereja mana? Dari gerejanya Tuhan, ya. Karena saya orang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan untuk taat dalam firman-Nya, ya. Jadi jangan tanya keorganisasian sama saya. Pusing saya melihat organisasi-organisasi. Kenapa saya nggak pusing? Habis saya di mana? Katanya kebenaran yang menuntun kepada keselamatan. Nah, saya cek di gereja yang satu, yang ini dilakukan, yang lain diabaikan. Saya cek di gereja yang satu, yang ini dilakukan, yang lain diabaikan. Ya sudahlah Tuhan, engkau lah yang menjadi tempatku beribadah, sandaranku, engkau gembalaku, aku gerejamu Tuhan, bait suci yang kudus, ya. Nah, jadi berjuang untuk kudus, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi kita kembali tadi kepada tentang binatang haram ini. Ya. Jadi kalau kita berpikir apa sulitnya sih untuk taat akan hal itu, ya, hanya tidak memakan saja, ya. Pernah orang bertanya kepada saya tentang minum kopi, Bu, bagus nggak minum kopi, bisa nggak? Ya saya katakan itu tidak baik bagi kesehatan. Memang tidak ada tertulis, ya. Nah, ya sudah, bisa dong minum kopi. Saya katakan, kamu tanya dirimu sendiri. Di saat kamu minum itu untuk kesehatanmu kah? Untuk apa yang kamu butuhkan kah? Atau karena memang kamu sudah kecanduan akan hal itu? Segala sesuatu yang kecanduan, ya, itu dipatahkan, ya. Segala sesuatu yang keterikatan akan dunia itu dipatahkan supaya kamu tidak terhalang nantinya, ya kan? Kamu keterikatan, ya. Nah, supaya tidak terhalang akan segala sesuatu, ya. Saya katakan, masukkan ke dalam tubuhmu apa yang menjadikan bait sucimu ini sehat, sehingga di dalam ujian kita bisa kuat, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau sudah tahu, cek coba ini kandungannya apa, ya. Kalau memang nikotinnya tinggi atau apa segala, ngapain dimasukkan ke dalam tubuh kalau tidak berguna, ya. Nah, jadi dalam perkara apa yang masuk ke dalam mulut itu berbicara hasrat. Kalau memang hasrat sudah ada di dalamnya, lepaskan dirimu dari itu supaya engkau menang dengan hal-hal yang lebih besar, ya. Jadi apa susahnya sebenarnya kita untuk melepaskan diri dari binatang haram, ya. Untuk tidak memakan babi, ya.
cumi, udang, kerang, semua itu kan bakterinya tinggi toh, ya. Semua itu pembawa penyakit ya. Nah, dan itu satu hal. Kalaupun saudara mengatakan, ya memang saya tidak makan itu lagi Bu, darah juga saya tidak makan, tapi ya perkara ya kesehatan, sama saja. Ya, sama saja. Karena siapa yang malu mengakui Bapa, maka Bapa pun akan malu mengakui dia sebagai anak. Karena itu firman-Nya. Jadi kalau kita malu mengakui, kita melakukan itu karena firman, maka Bapa pun akan malu mengakui kita sebagai anak. Makanya saya di luar sana, kenapa sih gak makan daging babi Bu? Kenapa sih? Ya kan firman Tuhan dilarang. Ya, akan Paulus sudah datang. Itulah pemahaman yang salah. Saya bilang, Paulus tidak pernah datang untuk menyatakan, hai umat manusia, binatang haram sudah bisa kita makan. Tidak. Karena yang terlebih besar dibahas Paulus adalah sunat, bukan binatang haram, ya. Tetapi di dalam sunat itu pun apa yang dinyatakannya? Oke, satu persatu nanti kita akan kupas. Mari saudara terkasih, ya. Jadi ingat ya, Matius 23:23 itu berbicara apa? Hal-hal terpenting dari hukum Taurat, keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, oke, kita lanjut. Kita buka dari Imamat pasal yang ke-11. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Nah, banyak yang mengatakan seperti ini juga. Bu, itu kan hanya kepada bangsa Israel, ya. Oh, tadi dikatakan itu kan di perjanjian lama. Terus saya bilang, Ibu berzina enggak? Enggak. Mencuri? Enggak. Kenapa? Kan itu firman Tuhan. Di mana tertulis? Ya di dalam kitab suci, iya. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Karena tadi dia kan mengatakan itu kan di perjanjian lama, ya. Nah, akhirnya bingung. Inilah karena apa? Tidak berpengertian sehingga tidak memperoleh hikmat. Kami hari-hari khotbah di sini berbicara hikmat terus, ya. Hikmat aja yang kami pelajari, ya. Nah, saya bilang tidak bisa, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan menjadikan patung, hormati ayah dan ibumu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Di mana itu tertulis? Saya bilang, ya di kitab suci lah, iya. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya ada di perjanjian baru. Kelihatan sekali gak pernah baca Alkitab, ya. Saya bilang, capek ibu buka dari Matius sampai Wahyu, tidak ada tertulis itu, ya. Nah, tetapi di mana tertulis itu? Di perjanjian lama. Apa iya dengan kedatangan Tuhan Yesus perjanjian lama ini sudah dibatalkan? Ya sudah, kalau sudah dibatalkan saya pernah bilang sama seseorang, ya. Bukan hanya seorang saja, banyak. Sudah. Ibu pulang, robek Alkitabmu. Pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Buang saja perjanjian lama itu. Tidak penting toh. Saya bilang, oh ibu jangan gitulah. Iya habis gimana? Ngapain kita pegang kalau sudah tidak berlaku? Saya bilang. Ngapain kita baca-baca kalau sudah tidak berlaku? Ya sudah, kan ada toh. Alkitab hanya perjanjian baru warna biru itu, ya. Itu saja pakai, saya bilang. Itulah karena sempitnya pemikiran. Itulah karena apa? Teolog-teolog selama ini sudah berjalan seperti itu. Bukan hanya di zaman ini, ya. Di zaman para rasul hal ini sudah banyak terjadi, ya. Pengajaran ahli Taurat dengan para rasul itu bertolak belakang. Sama-sama apa? Mengajarkan tentang kitab suci. Makanya jangan heran kalau penyesat itu, mereka itu membawa nama Tuhan. Artinya di dalam pengajaran kekristenan juga, ya. Itu penyesatan. Karena penyesatan itu berbicara sesuatu yang menyusup kepada kebenaran. Jadi bukan pengajaran lain yang diberikan, tetapi pengajaran-pengajaran untuk menentang yang satu dengan logika dia buat. Itu. Makanya Paulus menentang, ya, kepada jemaat di Korintus, di Galatia, ya, di Efesus. Ya, jelas ya disampaikan karena hati-hati dengan pengajar-pengajar lain, ya. Siapa pengajar lain itu? Dari mana asal mereka?
Kalau kita pikirkan secara logika saja, bahkan pengajar-pengajar lain itu berasal daripada apa? Ahli Taurat. Ahli Taurat ini bahkan mereka orang yang pertama sekali memahami kitab suci. Ya. Kerasulan itu setelah Yahusua HaMasyiah. Kalau kita pikirkan seharusnya yang duluan ini dong yang harus kita pertahankan, ya. Itu kalau pembahasan secara logika, makanya firman Tuhan jangan dilogikakan. Albert Einstein saja, ya, dia mengatakan kalau kitab suci itu tidak bisa dipikirkan oleh akal budi manusia itu, ya, itu udah orang pintar itu. Firman Tuhan tidak bisa dilogikakan, saudara. Matius pasal 24. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperangina di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau ia menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat, Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ. Atau 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun." Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mana Sorgawi.